Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan eksis ya, selalu hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya ya, dengan sebuah kesetiaan selalu hadir, eksis. Oke, tentu dengan sebuah harapan insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, di mancanegara, di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh, yaitu anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silahkan saja di share, tapi linknya ya, link kajiannya, jadi jangan diunduh, dipotong-potong lalu diunggah ulang. Aku nggak pernah kasih untuk yang demikian itu ya, jadi linknya saja kan lebih mudah. Kemudian lagi semuanya, aku nggak bisa sebutkan satu persatu nama-nama kalian, baik yang lewat WA maupun lewat kolom komentar. Aku ucapkan ribuan terima kasih atas doa baiknya untukku dan keluarga, dan semoga kebaikan doa itu tercurahkan juga bagi yang mendoakan ya. Sebagai sesama saudara, kita saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah doa kita bagian dari sekian banyak doa yang dikabulkan oleh Gusti Allah Agung. Amin amin ya robbal alamin. Sebentar, aku mau support dulu dengan kopi morningku. Bismillahirrahmanirrahim. Dulu itu jauh ya, jauh ke belakang. Cuman sih nggak langsung ke aku, itu ya teman ngaji juga, bapak-bapak sudah sepuh ya. Lewat teman bilang, Gus Budi itu kalau mau siaran ngopi dulu, nanti biar pas siaran nggak ngopi. Terus aku bilang, iya terima kasih gitu aja. Jadi maksud dia itu, aku itu kalau mau siaran tuh ngopi dulu. Graito, momoy, aku disuruh ngopi dulu gitu ya. Jadi nanti waktu syuting itu sudah nggak ngopi lagi gitu. Dia kirain kalau ngomong gini nggak haus terus nggak pingin ngopi gitu ya. Yang namanya ngopi, minum, haus itu kan naturali ya, biasa-biasa saja, ngapain harus ditunda-tunda. Mau ngopi ya ngopi gitu aja, ngapain harus diedit-edit atau ditunda-tunda. Aku nggak suka hal-hal yang tidak natural gitu lah ya. Orang ngomong haus terus haus, minum kopi, minum teh, itu natural gitu ya. Nggak usah terus nanti aja ditahan-tahan, enggak. Biasa mengalir gitu loh, apa adanya. Paling enak orang hidup tuh apa adanya. Nah ini sudah harus lagi minum lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, aku ingatkan hari ini kita ada di 17 November 2023 ya, bertepatan dengan Yaumul Jum'ah, pasarannya Pahing. Maka bagi mereka yang pakai celana, kalau yang pakai rok nggak usah,
aku ingatkan, hadirilah masjid di sekitar tempatmu untuk melaksanakan sholat Jum'ah berjamaah. Dan khusus bagi yang telah paham, ya, jangan lupa, alhamdulillah saudara kita di Ambon juga telah melaksanakannya, yaitu melaksanakan kedua-duanya. Sholat Jum'ah dilaksanakan, sholat duhur pun dilaksanakan, karena dua-duanya sama-sama diperintahkan. Bagaimana teknisnya atur saja ya, sesuai dengan kondisi yang ada padamu. Mau sholat Jumat dulu boleh, mau sholat duhur dulu boleh, karena itu tidak ada keterikatan mana yang harus duluan. Itu khusus bagi yang sudah paham. Bagi yang belum paham ya laksanakan aja apa yang sebatas kamu pahami, tetapi ingat, teruslah belajar untuk mencari duduk permasalahannya, sehingga engkau mendapatkan informasi yang benar tentang posisi sholat duhur dan sholat Jum'ah itu apakah memang saling terkait atau bebas. Ya, oke. Kita lanjutkan. Graito, dia minta keluar tuh, Momo tuh. Mungkin disekos kan ya. Aduh, ngamuk dia tuh. Momoy sekarang sudah mulai tumbuh besar. Momoy, gak boleh gitu. Buku diobrak-abrik terus sama dia. Diseko di luar aja. Kemarin sempat terpotong karena kondisional, kita harus menjelaskan bagaimana sebetulnya itu Muslim dan Islam. Ya, yang sebetulnya sudah kita kaji sih beberapa waktu lalu ya, cuman karena sesuai dengan kondisi terkini ya, yang kita selalu berdoa semoga sudahlah diakhiri perang itu, apa sih yang dicari gitu ya. Hanya akan memenuhi nafsu kebinatangan kita, padahal kita diciptakan sebagai manusia. Jadi ingat lagunya, bukan lagu sih ya, sebuah petikan kitab, dan itu sangat sangat bagus sekali. Makanya hati-hati dengan seniman. Itu Stevie Vai kalau nggak salah ya. Petikan kitabnya bagus ya. Visualisasinya juga bagus, semua agama ditampilkan gitu ya, mulai Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, segala macamnya. Lalu ditutup dengan sebuah kata-kata, maybe human but animal. Ya. Jadi kalau orang Jawa bilang belegere menungso tapi jeroane kewan gitu loh. Jangan sampai seperti itu ya. Semoga bisa diakhiri dan ada damai di sana, di saudara-saudara kita ya. Semua itu menjadi korban kebinatangan ya. Maka harus disisihkan kebinatangannya itu, dan semoga lama-lama hilang dan ada damai di sana. Oke, karena kondisi yang sedang bergejolak, kondisi kekinian kan. Terus videonya Prof Moshe Sharon itu kan viral lagi, dan masih banyak orang yang salah paham. Maka aku mencoba mengulangi lagi membahas ya dalam sudut pandang bahasa ya, dalam sudut pandang bahasa. Sekali lagi supaya nggak ada yang salah paham lagi nih. Nanti kemarin kafir itu salah paham. Ya, dalam sudut pandang bahasa. Perkara itu editan atau ori itu di luar kemampuanku, dan aku orang yang tidak berani berbicara di luar kemampuanku. I am not expert. Aku nggak expert bicara itu, bukan keahlianku. Nggak ngerti gitu ya. Jadi terserah saja kalau itu mau dibawa ke dalam diskusi antara Islam dan Kristen, misalkan ada Kristen juga, gue heran apa. Dia kira Kristen itu dianggap sama orang Israel. Gereja juga dibomnya habis kok ya. Kalau mau tuh dibahas, yang kalian punya kemampuan itu silahkan, aku tak jadi pendengar yang baik, penonton yang baik gitu ya. Oke, makanya kalau lihat video-video kajianku itu jangan ojo ke susu kata orang Jawa.
Jangan keburu-buru memberikan ini dan itu sebagai pernyataan. Lihat dulu, ikuti dulu. Karena ini bangunannya seperti apa yang dikatakan Kang Irfan Al-Akbar. Kita akan membangun puzzle. Aku menyuguhkan serpian yang ada. Nanti endingnya, ayo dari serpian itu kita rangkai hingga terjadi sebuah puzzle yang indah. Itu yang disebut kenapa kajian kita berseri. Seri 1 sampai seri 5. Itu serpian-serpian. Nanti di seri 6-nya kita bangun puzzle. Lah kalau selesai aja belum, kamu sudah ngoceh, cangkemmu lah goblok gitu. Ya. Itulah yang menjadikan kita sempat terjeda 3 episode ya. Maunya kan satu episode, kemudian ada teman kafir kita yang salah paham, akhirnya perlu kita klarifikasi. 2 kali kita klarifikasi, akhirnya 3 episode. Yang demikian sehingga kajian kita tentang kuntum itu ya terhambat dari 3 episode itu. Dan sekarang kita akan kembali membahas kuntum ya. Apa sih kuntum itu? Bukan kuntum Indonesia ya. Kuntum Arab ini. Maksudnya Arabiun. Kuntum. Kemarin seri yang ke 3P, sekarang 4P. 4P itu artinya playlist ya. Jangan dilihat judulnya, tapi nanti dalam satu playlist itu dilihat nomor serinya ini aja. Karena judulnya itu bisa berubah-ubah nanti. Untung. Aku perlu menjelaskan ini karena jangan sampai lagi publik salah memahami seolah-olah Al-Quran itu selalu memberi stempel negatif kepada ahli kitab, entah itu Yahudi, entah itu Nasrani. Jangan sampai begitu. Ya. Al-Quran itu bersifat objektif. Ketika positif ya direspon positif, ketika negatif ya direspon negatif. Gitu. Jadi jangan salah paham. Gitu. Ya. Jangan terus dianggap Al-Quran itu selalu memberikan stempel positif atau selalu memberikan stempel negatif. Tapi yang paling sering kan dikirain selalu stempelnya negatif. Enggak begitu. Ya positif ya negatif. Ketika positif ya stempelnya positif, ketika negatif ya stempelnya negatif. Gitu loh. Ya, ini yang jarang publik tahu. Nah, untuk itu aku kan kemarin menukil surat Al-Baqarah ayat keberapa itu, bahwa engkau dilebihkan dari umat-umat yang ada gitu ya. Aku sampaikan begitu kemarin ya. Coba aku lihat dulu ayatnya ya. Jadi bangsa Israel itu ya dilebihkan ya, artinya dia mendapat apresiasi juga gitu ya. Kita bisa lihat di Quran surat Al-Baqarah. Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayatnya 47. Meskipun nanti ini penafsir itu berbeda, yang ada masalah namanya tafsirannya. Karena begini, ya Bani Israel ilaskuru nikmati yalati an'amtu alaikum anni fadoltukum lal alamin. Ya, wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu. Dan aku melebihkan kamu, munya kemana? Domir munya ke Bani Israel, ya. Dari semua umat yang lain di alam ini. Tekstualnya begitu, nanti oleh penafsir itu dikasih dalam kurung pada masa itu, yaitu itu perdebatan lah ya, silakan saja. Artinya ya kamu setuju monggo, enggak juga enggak apa-apa gitu loh. Yang harus setuju itu kan teksnya, yang di dalam kurung itu boleh diperdebatkan. Dan itu memang diperlukan. Ya memang gaya bahasa beda-beda kok. Kadang-kadang kalau enggak ada yang dalam kurung itu juga kita bingung nih maunya kemana gitu. Jadi
Dalam kurung itu sebetulnya membantu kita untuk memahami, tapi ketika salah mengisi yang dalam kurung itu ya jadi masalah juga. Gitu. Makanya harus hati-hati. Ya. Nah ini tekstualnya. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu dan aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini. Bayangkan. Nanti kalau oleh penafsir ini pada masa itu digitukan. Ya nggak apa-apa namanya tafsir. Itu pernyataan Al-Quran. Artinya Al-Quran memberikan pandangan positif kepada ahli kitab yang ini Bani Israel. Karena aku sudah jelaskan ahli kitab itu kalau kita bicara ya otaknya selalu ke Yahudi Nasrani. Ya jangan gitu, lihat dulu timingnya. Tempus deliktinya itu kapan. Konteksnya itu bicara kapan dia. Kalau sekarang ini ahli kitab ya kita juga termasuk ahli kitab umat Islam ini. Karena kan ahli kitab itu orang yang mendapatkan kitab. Itu loh. Ya. Nah, oke. Setelah aku jelaskan surat Al-Baqarah 247, aku kan ngomong sama kamu. Ada nggak ayat lain di mana Al-Quran itu memberikan apresiasi positif terhadap ahli kitab? Kan itu yang aku kasihkan PR ke kalian. Sampai sekarang kalian juga nggak menghadirkan ayatnya. Ada nggak gitu loh. Jadi ojo ndelahomai goblok gue. Anda nggak coba hadirkan gitu loh. Apakah hanya di ayat 1 ini aja Gusti Allah Agung via Al-Quran itu memberikan apresiasi positif terhadap ahli kitab? Coba hadirkan ayatnya. Nah nanti ya aku akan hadirkan satu ayat lagi di mana dalam ayat itu Al-Quran memberikan apresiasi positif juga. Tetapi itu disalahpahami oleh mainstream umat Islam. Jangankan yang awam-awam, yang sudah doktor, aku dengar sekarang profesor, alumni Mekah Madinah, alumni Maroko, yang ulama, yang kiai, yang apanya namanya ini? Apa namanya? Serban. Semua pada keblinger. Memahami ayat yang mau aku ajukan nanti. Makanya aku bilang, ya, aku akan mendapatkan pertentangan karena aku akan menyampaikan kebenaran yang itu disalahpahami oleh seluruh mainstream umat Islam. Kalau yang awam-awam kita nggak usah bicarakan lah, namanya juga awam. Ini sampai yang sudah doktor, profesor, yang pengikutnya di mana banyak. Kalau aku sebut satu nama itu kalian mesti kenal. Kok bisa keliru ya? Gue juga heran. Gue ini sebetulnya nggak tahu, tapi ketika gue diajak diskusi oleh Camat Ustadz Ahmad Wahid itu, ya, dan kami diskusikan panjang ini. Aku tuh kalau diskusi dengan beliau ya itu enggak mesti berlarut-larut dan kami akan melihat dari segala sisi semaksimal mungkin sebetulnya bagaimana sih duduk permasalahan ayat ini. Jadi aku kalau manggil dengan panggilan keakraban ya itu Cak Ahmad atau Ustadz Ahmad, lengkapnya Ustadz Ahmad Wahid itu. Beliau kan beliau seorang sibuk karena pengusaha ya, dan hari ini nggak tahu sudah mungkin tadi malam pulang dari Shanghai Cina sana, nggak tahu ngurus bisnisnya apa itu ya. Kami kalau diskusi itu mesti lama dan nggak ini gini Gus, ini gini Gus, terus oh nggih ini oh nggih enggak, ini gini Gus loh, kenapa kok gini, kenapa kok nggak gitu. Nah di situ ya nanti ada permasalahan diksi kuntum yang tidak diterjemahkan secara lengkap. Jadi pemahamannya meleset. Gitu loh. Meleset pemahamannya. Dan keterpelesetan itu terjadi mulai dari pucuk
Mulai dari orang-orang yang katanya berilmu, ulama, kalau gue kan baru. Makanya nanti ketika gue sampaikan supaya lu kagak kaget, lu kagak terkejut, gue selesaikan dulu masalah kuntum ini. Paham ya? Oke. Sekarang sebelum kita lanjutkan, aku bacakan dulu komen yang masuk ya, dari kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Karena kalau kuntum ini nggak aku selesaikan dulu setelah nanti aku tunjukkan ayatnya. Ini loh ayat ini memberikan apresiasi kepada ahli kitab. Kalau nggak tak jelaskan dulu diksi kuntum itu, kata orang Jawa, jeglek batukmu. Supaya batukmu nggak jeglek, aku jelaskan dulu. Nanti kalau ada yang nggak terima, silakan. Gus Putih mau diketemukan dengan siapa? Silakan. Siapa yang kamu anggap pakar? Ini bukan sombong, ini kepercayaan diri. Karena apa? Boleh jadi gue juga salah. Maka itu harus diuji. Pendapat itu harus dipertengkarkan dalam perspektif akademik. Temukan siapa? Tapi jangan kelas-kelas curu kamu temukan aku, yang nggak mau aku. Karena banyak salah memahami ayat yang mau aku sampaikan tadi. Ya. Temukan di mana, di kafe apa, kita nggak usah banyak-banyak, ya cukup maksimal 20 orang ya kita adakan diskusi gitu. Nanti mau di live boleh, mau di record juga boleh, supaya benar. Tapi jangan yang kelas coro, males aku. Yang sudah terkenal lah, yang jadi panutan. Supaya nanti dia kalau sudah aku jelaskan, dia akan menyampaikan kebenaran yang aku sampaikan. Karena beda, kalau dia kan prejengannya kata orang Jawa. Tampilannya itu orang sudah terkesima, laku dijual lah. Kalau gue kan enggak. Kecuali kalau gue di panggung membawakan sebuah lagu itu lebih bisa diterima. Nah, artinya apa? Gue akan gunakan lidah dia untuk menyampaikan kebenaran yang ingin gue sampaikan ke publik. Kalau dia yang ngomong itu efeknya lebih luas gitu loh. Temukan. Aku kan sering gini ya. Kalau kamu baik terhadap Kristen maupun Islam kan sering. Kalau kamu kurang puas temukan. Jadi jangan hanya ngoceh aja. Jadi EO-nya gitu ya. Supaya umat ini tercerahkan. Oke. Aku bacakan dulu komen yang masuk dari kajian pagi kemarin ya. Seri tamat Prof. Mose Sharon ya. Sudahlah aku kira cukup itu ya. Sekarang aku mau baca komen yang masuk dari kalian. Pertama dari Kang Sahran Gipari, Bandung Utara bagian Barat. Kedua setelah Palu, kayaknya orang Palu begitu dapat notif video GM langsung diklik. Ya, kecintaan terhadap ilmu ya. Kecintaan terhadap ilmu seperti itu. Oke, terima kasih untuk Kang Sahran Gipari. Itu yang bisa jawab ya Gispati itu. Sekarang soleha kita Gispati. Alhamdulillah Falu first. Salam Isra Tuan Guru dan semua yang ngaji. Oke, salam Isra semuanya. Untuk saudaraku yang ada di Palu dan terima kasih atas 3 merah hatinya. Kemudian Bapak kita ini lurah dari Serdang ini ya. Bapak Abdul Muluk. Ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dari Serdang Jinji Magus. Semoga keluarga di Batu dalam keadaan sehat semua dan diberikan rezeki yang barokah. Matur nuwun Pak. Terima kasih doa yang sama untuk keluarga di Deli Serdang, untuk semua saudaraku di sana nggih. Serta salam Isra untuk sedulur kula neng channel iki. Amin ya Rob. Amin amin. Bisa juga bahasa Jawa. Nggih, matur nuwun Pak Abdul Muluk nggih. Terima kasih.
Lanjutnya Akang saha eta? Kang Hermana. Kumaha Kang pawartosna Kang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tetap nyimak salam Isra buat semuanya. Oke, salam Isra ya untuk semuanya yang ada di Bandung. Kemarin ada bapak-bapak di Bandung eh, masuk lewat WA tapi ya. Ya. Sepertinya kalau aku main ke Bandung nggak kerepotan ya. Banyak teman di sana, banyak saudara di sana, tinggal kontak aja. Ayo kita ngopi bareng di sini gitu ya. Nggak tahu di Bandung tempat ngopinya di mana. Di Jalan Braga. Oke, dari Kang Hermana kita lanjut ke Hong Kong. Ada di Taku-Taku ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti nyimak salam Isra sehat semuanya nggih. Nggih, terima kasih dan terima kasih juga untuk tiga merah hatinya. Selanjutnya dari di Taku-Taku kita ke Teh Rahani. Teh Rahani ya yang ada di Bandung juga ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Salam Isra Tuan Guru, semoga dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Oke, doa yang sama untukmu, soleha kita yang ada di Bandung, Teh Rahani. Semoga bahagia bersama anak-anak tercinta nggih. Terima kasih atas rajinnya ngaji di sini. Nanti kalau sudah ngerti silahkan disampaikan keluar dengan cara yang harus apa ya? Harus cermat. Kalau enggak nanti mereka kaget. Karena kajian-kajian kita ini kan anti mainstream gitu. Tapi keberaniannya Teh Rahani patut diacungin jempol ya. Menyampaikan kepada publik di luaran sana. Ya kalau mereka mau ngaji di sini ya monggo, nggak ada masalah. Okay? Kemudian dari Teh Rahani di Bandung kita ke Kang Surya Mandiri Klaten ya. Assalamualaikum, izin nyimak ngaji, izin like Gus, semoga sehat selalu. Monggo matur numbah nuwun Kang Mas Klaten. Aku kalau ingat satu nama Klaten itu aku ingat raket. Aku dulu tahun 7 berapa ya? Mulai 78 lah, 78, 79 ya. Sampai ke 80-an itu olahragaku badminton, ya, bulu tangkis. Raket yang aku gunakan itu mereknya apa ya? Supra kalau nggak salah. Itu produk dari Klaten, ya, raket bulu tangkis. Masih zaman top-topnya. Itu peralihan dari Bapak Rudi Hartono ke Kang Mas Lim Swee King ya. Baru kemudian muncul Lius Pongo dan berikutnya baru generasinya Mas Icu ya. Itu kalau dari Denmarknya dulu itu ada stand siapa itu ya? Sven Free itu jagonya juga. Morten Frost Hansen juga banyak. Terus muncul lagi Han Jian dari Cina itu. So, itu waduh seru-serunya. Jadi aku dulu olahraganya badminton gitu ya. Makanya Klaten itu di hati karena dulu pakai merek Supra itu raket kayu ya, itu dari Klaten, produk Klaten ya. Kalau pemain yang paling bikin kita deg-degan itu adalah dari Bandung, itu asli Bandung, itu orangnya hitam gitu. Akang Ii Sumirah itu dia kalau main itu tidak ofensif, defensif, tapi di smash seperti apapun itu selalu balik bolanya. Ya. Oke, terima kasih Kang Surya Mandiri ya. Yang ada di Klaten. Salam Isra untuk semuanya yang ada di sana. Kemudian Kang Mas Sujadi ya. Semoga sehat selalu Kang Mas. Oke, matur nuwun untuk Kang Masku, doa yang sama untukmu ya. Salam Isra untuk yang ada di sana. Gue kagak tahu di mana rumahnya. Maybe nanti bisa dikonfirmasi Kang Mas Sujadi, oke? Kemudian ada Lurah Tangerang, Bapak Ikhwan Tamim. Kalau tadi Pak Abdul Muluk ya.
Ini Pak Abah kita dari Bandung kok nggak muncul ya, tapi semoga sehat selalu lah ya. Biasanya rajin muncul ya, takutnya kesehatannya terganggu ya karena perubahan iklim, karena di sini juga orang sudah pada batuk-batuk. Semoga sehat selalu Abah ya yang ada di Bandung ya. Lurah Bandung ya. Ini Lurah Tangerang ya. Salam Isra Gus. Oke, salam Isra, atur nuhun, matur nembah nuwun, mau leate godang. Sekelangkong sebenyak. Itu bahasa-bahasa daerah kita untuk terima kasih. Untuk Pak Ikhwan Tamim, terima kasih atas 3 merah hatinya dan salam Isra untuk semua yang di Tangerang. Kemudian Kang Mas kita ini, jagoan bendungan kita ini. Menit 39.28 di Gebiah Uyah, di Tebari Garam ya. Sebuah ungkapan Jawa yang memiliki arti mengeneralisir, yaitu menganggap sesuatu hal itu secara general umum adalah sama. Padahal belum tentu semua itu sama, tergantung banyak faktor yang membuat sesuatu itu bisa berbeda. Matur nuwun untuk Kang Mas Irwan Al-Akbar yang telah banyak membantu kita untuk mendeskripsikan ya idiom-idiom ataupun diksi-diksi Jawa yang aku ngerti tapi kadang-kadang tersulit untuk mendeskripsikannya, maka dibantu oleh Kang Irwan Al-Akbar. Oke, matur nuwun dan salam Isra untuk semuanya, Kang Mas kita ya, Kang Mas Irwan Al-Akbar dan CS-CS-nya yang ada di Jambi yang sedang ada proyek pembangunan bendungan. Oke, terima kasih. Selanjutnya Kang Aep Saifuddin. Apa diceritakan Prof. Moshe Sharon hampir mirip dengan buku Max Aidimon, Desain Yahudi atau Kehendak Tuhan. Nyimaknya sambil ngopi pagi Gus, salam Isra. Oke, salam Isra untuk Kang Aep Saifuddin, nggak tahu yang ada di mana. Aku juga nggak tahu ya bukunya Max Aidimon itu, aku nggak tahu, cuma nama itu sudah aku dengar ya, dan bahkan dulu kan ada ya saudara muslim kita sendiri, nggak tahu akhirnya kemana dia, yang menuduh aku itu anteknya Yahudi, yang menuduh aku itu melakukan macam-macam lah tuduhan, sampai-sampai sepertinya dia ada rasa sakit hati atau tidak suka dengan guru-guru ngajiku ya, maksudnya bukan personalnya tapi kelompoknya, sehingga dia melakukan hal yang seperti itu kepada aku. Dia tidak bisa membedakan ya mana personal mana universal gitu ya. Kalau aku kan ngaji kemana-mana, aku Al-Quran menurut surah Rasul itu aku ngaji, dan aku orangnya kan membentuk warna lain. Aku ngaji di warna hitam, warna putih, warna kuning. Aku tidak harus menjadi hitam, kuning gitu. Enggak, aku akan membentuk warnaku tersendiri. Makanya teman-teman ada juga yang mengkritik aku ketika aku menjelaskan itu kok tidak seperti apa yang didapatkan di kelompok Al-Quran menurut sunnah Rasul. Maka aku jelaskan, aku bukan orang yang copy paste, aku nggak bisa begitu. Aku mengaji kemana-mana dalam rangka menuntut ilmu, mencari pengetahuan, dari situ aku sarikan untuk bekal aku membentuk pemahamanku sendiri. Begitu. Ya, makanya ketika aku dituntut untuk menjalankan sebagaimana yang disampaikan dalam kelompok Al-Quran Nur Sunnah, aku bilang nggak bisa, aku nggak bisa begitu. Ya, aku bukan begitu tipologiku gitu ya. Makanya ketika dia menyerang aku berkali-kali kan, terus aku disandarkan dengan nama Max Aidimon itu yang dibilang juru bicara Yahudi lah, yang beginilah. Aku bilang orang ini punya penyakit hati sepertinya. Terus aku nggak kasih komentar lagi, males. Ya. Kalau masalah dia punya masalah dengan guru-guruku, itu kan masalah dia dengan guru-guruku. Dan pemikiranku kan bukan pemikiran guruku. Guruku itu hanya memberikan informasi doang. Aku bertanggung jawab atas apa yang aku pikirkan dan aku nyatakan dan aku publis ke kalian, itu saja. Kok dia mengeneralisir, menggebiah uyah katanya penjelasan yang disampaikan oleh Kang Mas Ipan tadi, terus menyerang aku juga. Awalnya dia komen, ya aku tanggapi, aku jelaskan. Lama-lama kok
Geladrah kata orang Jawa. Itu Kang Irfan, apa geladrah itu? Akhirnya aku males. Dan akhirnya sekarang nggak pernah masuk lagi, entah kemana dia. Nama ini kan dimunculkan Max Aidimon. Gue nama itu kenal, tapi baca bukunya aja gue kagak pernah. Gitu. Bagaimana dibilang gue ini kaki tangannya Yahudi, kan tuduhan ngawur. Ya. Nah, sekarang sama Kang Aib Saifuddin itu dikatakan bahwa diceritakan apa yang diceritakan Prof. Moses Saron hampir mirip dengan buku Max Aidimon. Berarti Kang Aib Saifuddin itu pernah membaca bukunya Max Aidimon. Kalau aku belum pernah, ya, belum pernah, dan bukunya nggak punya sih ya, gitu. Tetapi apapun adanya, apa yang aku jelaskan itu terlepas dari itu semua, karena aku masuk dalam constraint bahasa tentang Islam dan Muslim yang disalahpahami, begitu, nggih. Terima kasih untuk Kang Aib Saifuddin, Kang Asep ya, Aib atau Saifuddin, Aib Saifuddin gitu maybe ya. Tolong kalau salah dikonfirmasi, terima kasih atas apresiasinya ya, dan semoga sehat selalu. Salam Isra untuk semua keluarga yang ada di rumah dan semuanya saudaraku yang ada di sana. Untuk Kang Aib Saifuddin, atur nuhun, terima kasih nggih atas komennya dan salam Isra. Kita lanjutkan ke Kang Junedi, ini jagoan herbal kita. Mungkin teman-teman ada menyangkut masalah kesehatan bisa sharing kepada Kang Junedi. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Mau tanya Gus, maaf. Barusan tanggal 10 November kita peringati Hari Pahlawan dengan cara ikut upacara. Dalam tiap upacara itu kita selalu diperintahkan untuk berdoa kepada para arwah pahlawan yang telah gugur. Yang jadi pertanyaan saya, bolehkah kita mendoakan kafir? Karena tidak semua pahlawan yang gugur itu Islam. Ada juga yang kafir. Karena kita pernah diajarkan JM ya, percuma mendoakan kafir, tetap nggak akan diampuni. Mohon pencerahannya Gus. Suwun. Oke, terima kasih atas pertanyaan yang bagus. Ya, kamu berdoa saja ya. Berdoa saja ya kepada pahlawan-pahlawan kita ya, yang telah gugur itu ya. Dengan sebuah trigger ya, berdoa atas kebaikan mereka di alam sana gitu. Nanti kan doa itu dia akan menyeleksi sendiri. Dia akan tertujukan kepada yang beriman, yang kafir yang enggak. Jadi jangan ada dalam benakmu bahwa yang kafir juga akan terimbas oleh doamu itu. Enggak bisa. Ya. Jadi doa saja, karena memang general ya, doamu general saja, sebut aja untuk pahlawan-pahlawanku ya, yang telah berjuang untuk negeri ini. Ya, doakan begitu. Nanti dia akan menyeleksi sendiri. Yang penting harus kamu tahu, jangan ada dalam benak pikiranmu doamu itu bisa juga mengarah kepada saudara-saudara kita yang kafir. Ini harus tegas ya aku katakan ya, bukan berarti kita tidak menghormati pahlawan-pahlawan kita. Ya kita hormatilah. Karena akidah itu nggak boleh hitam putih. Makanya pernyataanku ini akan bertentangan dengan pernyataan sosok tokoh bapak kita yang punya pondok yang terkenal juga yang ada di Jawa Barat sana. Kalian tahulah siapa itu. Yang ketika bicara tentang moderat atau moderasi itu kok bisa kacau begitu. Yang bilang di dalam Ka'bah ada gambar Yesus lah itu. Gue nggak sejalan sama pemikiran beliau. Tapi gue tetap hormati beliau. Ya. Cuman kalau berdebat dalam satu forum ya bisa habis-habisan itu. Bener. Habis-habisan. Karena apa? Ciri perdebatan gue itu semua harus gue paksa untuk tunduk terhadap teks dulu. Jangan masuk ke konteks. Karena pemahaman itu berasal dari teks, baru konteks. Apa kata teks? Nah, itu kita lihat konteksnya. Jadi teks dan konteks itu nggak boleh dipisah, tetapi awalnya pasti dari teks.
Nggak boleh dong kita masuk ke konteks langsung. Itu metodologi pemahaman terhadap pesan-pesan literasi itu begitu. Itu ya, makanya nggak bisa, karena kan Al-Quran sudah mengatakan, kamu mau doakan 70 kali, di Al-Quran itu sudah kita bahas. Sebetulnya itu bukan 70 kali, 1 kali, 2 kali, 10 kali, 20 kali, 50 kali, 70. Nggak begitu sebetulnya. 70 itu wakil itu bahasa sastra, artinya mau kamu doakan sebanyak mungkin, itu sudah nggak ngepek gitu loh maksudnya. Maka digunakan bahasa sastra, mau kamu doakan 70 kali pun itu nggak ngefek gitu loh. Makanya ketika ada pahlawan-pahlawan kita yang tidak semuanya Islam, ada yang kafir, ya sudah kamu doa saja, nanti itu akan terseleksi. Doamu itu akan mengimbas kepada yang beriman gitu loh. Masalah yang kafir bagaimana, ya biar Allah nanti yang menyelesaikan, sudah bukan urusan kita. Gitu ya. Karena di potongan videonya beliaunya itu, Pak Kiai yang profesor itu yang aku bilang tadi kan itu, tapi pernyataan dia itu terlalu simplisit, jadinya nggak bisa begitu ya. Kan dibuka begini, kalau ada orang kafir sebaik apapun tidak bisa masuk surga. Terus kalau ada orang Islam meskipun bajingan begini, jahat, merampok, bisa masuk surga gitu. Nah itu yang dia tidak setuju. Sebetulnya pernyataan itu juga nggak bisa hitam putih begitu. Gue akan tanya dulu, apakah seseorang yang sudah bajingan dia bisa disebut Islam? Itu harus diselesaikan dulu. Jadi jangan Islam ini hanya sebagai merek yang ditempel-tempelkan padahal dalamnya bukan Islam. Terus masih diakui Islam. Jangan jual, ini mau tahun-tahun politik ya. Jangan jual susunya babi tapi mereknya cap onta. Jangan. Lah bener, seandainya gue ketemu dengan beliaunya, gue tanya dulu. Karena apa ya? Pernyataan yang dia bangun seperti itu. Nggak tahu juga itu pemahaman dia dari mana, tapi itu bukan pemahaman dia. Dia mengatakan pemahaman orang seperti itu, gitu ya. Bahwa orang kalau itu kafir mau sebaik apapun, dia suka membantu, memberikan kesehatan segala macam, nggak bisa masuk surga. Itu pernyataan pertama. Pernyataan kedua, orang Islam meskipun dia bajingan, nyolong, rampok, membunuh segala macam, masuk surga, gitu ya. Ya kalau ini terus dibenturkan kan ya jadi masalah. Makanya sebelum dibenturkan harus dikupas dulu. Gue mau tanya dulu, ketika orang sudah berperilaku bajingan, apa dia bisa disebut Islam? Itu dulu harus diselesaikan. Ya, tapi kan gue nggak pernah ketemu beliaunya dalam satu forum. Kalau ketemu itu ya asik. Gitu. Ya, itu Kang Mas Junaidi. Semoga apa yang aku sampaikan tuh bisa memberikan kepuasanmu. Ya kalau kurang puas nanti ya ditanyakan lagi. Jadi begitu ya. Mau doa ya doa saja. Nanti masalah ada yang kafir, ada yang iman tuh biar terseleksi sendiri tuh. Ya. Jadi nggak usah khawatir. Dan ini masalah akidah, maka aku harus hitam putih, nggak ada abu-abu gitu ya. Cuman jangan diartikan bahwa aku tidak menghormati pahlawan-pahlawan kita yang di luar Islam. Ya aku hormatilah ya. Aku hormati gitu ya. Karena kan persaudaraan kita itu kalaupun tidak ketemu di akidah, kita ketemu di bangsa. Nggak ketemu di bangsa, kita ketemu di kemanusiaan gitu ya. Oke. Sekarang kita lanjut kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah aku baca ya semua komen yang masuk. Semoga tidak ada yang tertinggal. Nanti kalau ada yang tertinggal ya silakan ditagih. Kok nggak pernah dibaca Gus? Gitu. Silakan ditagih. Setahu sudah kebaca semua. Oke, sekarang kita membahas kuntum. Ya. Kamu akan aku bawa untuk
menuju kepada ayat piro iki. Kita ulangi yang kemarin ya. Kita review sejenak ya. Kemarin itu ayat yang berapa nih? Sementara dataku di sini, kita lihat dulu. Surat Al-Baqarah 223 ya. Surat Al-Baqarah 223. Iya betul, surat Al-Baqarah. Betul ya. Surat Al-Baqarah 223. Buka anumu. Kalau ada yang digital boleh, yang hard copy juga boleh ya. Kemarin kan aku terjemahkan begini. Dan enggak. Kita lihat anunya dulu, depak dulu gimana menerjemahkan sebagai komparasinya ya. Surat 223. 223. Ya, kalau depak begini ya. Dan jika kamu kuntum ya. Ingnya kita abaikan dulu ya, kita fokus ke kuntumnya dulu. Dan jika kamu kuntum ya fi raibihim ya, meragukan maksudnya Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad, maka buatlah satu surah semisal dengannya dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Jadi kuntum ya, di surat ini, di surat ini ada 247. Ini sudah kita bahas tadi ya, yang tentang diapresiasi dilebihkan atas segala umatnya. Sekarang yang ke 23 ya. Kuntum itu cuma diterjemahkan ada 2 kali itu kan, wa in kuntum terus terus apa nih? Dunillahi in kuntum ya, yang in kuntum sodikin itu ya. Terus depannya wa in kuntum, jadi 2 kali kuntum ya. Kuntum pertama dan kuntum kedua itu cukup diterjemahkan oleh depan kamu. Ini yang bermasalah. Karena kuntum itu mengandung keterangan waktu. Ya. Keterangan waktu ini yang jadi masalah. Kalau dia tidak dimunculkan, nanti itu menjadi pembenaran atas ayat yang akan aku sampaikan, di mana Al-Quran mengapresiasi ahli kitab. Itu nanti yang dimaksud apresiasi itu ke siapa, itu jadi masalah. Ya, maka di sini seharusnya ada keterangan waktu yang harus dimunculkan. Kalau depak enggak. Dan jika kamu, gitu doang dia. Jika kamu meragukan ya, yang kami turunkan kepada hamba kami, maka buatlah satu surah semisal dengannya dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Jadi in kuntum pertama itu kamu, in kuntum kedua juga kamu. Ini bermasalah. Jadi gini ya. Ketelitian itu perlu ketika kita membaca teks itu, ketelitian itu perlu. Ya. Ya, kalau sudah masalah ketelitian itu tergantung personalnya sih ya. Mau profesor kek, mau dokter kek, kalau nggak teliti ya terjerembab dia dalam kubangan kebodohan. Ya. Tapi walaupun bukan profesor, bukan dokter, tapi kalau mau teliti saja, insya Allah dia akan memahaminya secara tepat. Bismillahirrahmanirrahim.
Jadi ya sebuah alhamdulillah ya, Gusti Allah Agung memberikan aku itu menjadi sosok yang suka membaca ya. Kan aku sudah pernah ceritakan. Sejak kecil itu aku suka membaca. Jadi kalau sama mamaku disuruh beli cabe, kami di Sumatera bilangnya cabe, di sini Lombok itu. Kan yang sama yang jual tuh mesti dibungkus koran bekas itu ya. Entah koran tahun berapa itu. Itu mesti setelah sampai rumah korannya tak ambil tak baca. Itu sebuah ekspresi bagaimana aku itu memang suka baca. Jadi ikro itu seperti yang disampaikan Kanjeng Nabi memang punya peranan, tapi masalahnya kemampuan baca kita itu parah. Walaupun agama kita lewat Kanjeng Nabi sudah memerintahkan. Nggak ada apa-apanya dibanding orang Jepang. Orang Jepang tuh secara sains dan teknologi di depan, mereka bisa bikin ini. Kalau kita kan nggak bisa bikin. Ini dari Cina semua ini. Jepang bisa bikin produk mereka ini kan yang terkenal itu kan Sony ya. Tapi mereka tetap pegang buku kemana-mana, nggak terus cukup ini. Ke taman, di perjalanan dalam kereta api itu bawa buku saku dibaca. Nggak terus, kalau kita kan terus, memang dasarnya dari dulu kita nggak senang buku. Ada ini ya sudah, ini aja yang dipegang. Kacau. Ya. Nah seperti ini karena kegemaran aja. Ya, maka ini kita dekonstruksi kemarin nggak begitu. Jadi begini. Dan jika kamu telah, jadi ada keterangan waktu. Telah itu nanti bisa juga telah itu apa ya? Sudah, ya. Jadi ada keterangan waktu. Telah, sudah, gitu ya. Telah atau sudah, ya. Dan jika kamu sudah meragukan dan jika kamu telah meragukan, maksudnya Al-Qur'an, maka buatlah satu surah semisal dengannya ya, dan ajaklah ya penolong-penolongmu selain Allah, dan ya selain Allah jika kamu telah merasa benar, gitu loh. Ya kata merasa itu memang harus dimunculkan. Dia tuntutan logika kalimatnya. Kalau tidak dimunculkan jadi kaku ya. Jadi kalau kamu sudah benar gitu. Ya. Atau telah benar gitu. Jadi kalau kita ada keterangan waktu kamu telah atau sudah. Terserah mau pakai mana yang paling nyaman. Bukan hanya kamu doang. Di sini ada keterangan waktu. Ya. Nanti aku ulangi, ya. Dan jika kamu sudah, nah jadi in kuntum itu kamu sudah, ya, meragukan yang kami turunkan kepada hamba kami, maka buatlah satu surat semisal dengannya dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah. Jika kamu sudah merasa, nah ini sebagai orang-orang yang benar. Jadi maksudnya dia sudah yakin dengan kebenarannya, bahwa dia bisa bikin tandingannya Al-Quran, gitu loh. Maksud ayat ini begitu. Jadi kalau kamu sudah jadi kalau kan gini. Jadi kalau kamu sudah, misalkan gue ngomong ya. Jadi kalau kamu sudah meragukan ya kebenaran tentang rumus-rumus kimia yang aku bangun, coba kamu bikin rumus-rumus kimia ya. Ya, kalau kamu sudah yakin bahwa kamu yang benar. Nah, gitu loh maksudnya. Kalau objeknya ini rumus-rumus kimia gitu ya. Di anak-anak teknik tuh biasa begitu ya. Ngitung pakai formula apa gitu ya. Nah, dia nyalakan formula yang gue bikin. Ya, sekarang gini aja, kalau kamu telah meragukan formula yang aku bikin, ya coba kamu bikin formula kalau kamu memang sudah. Nah, gitu akhirnya kan. Kalau kamu memang sudah, ya. Artinya apa? Sudah yakin bahwa kamu itu benar, Pak. Gue yang salah, gitu loh maksudnya. Ribet ya. Ya bahasa itu begitu. Makanya aku ulang-ulang supaya kamu ngerti. Bismillahirrahmanirrahim. Ini waktunya nggak nutut ya.
Satu ayat lagi ya, aku sampaikan. Coba ke Quran surat Yusuf. Ya. Lihat ya. Ini ya. Sekarang Quran surat Yusuf surat 12 ayatnya yang ke-3. Ya. Ada satu ayat lagi, insya Allah besok ya, karena nggak cukup waktunya. Buka anumu, Androidmu atau hardcovermu, boleh. Surat ke-12 ayatnya yang ketiga. Ya. Ketiga, ya. Cuman ini domirnya tidak tum, tak pakai ta, ya. Kungta, karena apa? Itu mufrad jamak gitu aja ya. Kalau dia mufrad dia pakai kungta. Ya. Begini. Bismillahirrahmanirrahim ya. Nahnu nakusu alaika ahsanal kososi bima auhina ilaika hazal qur'ana wa in kunta. Kalau tadi kan in kuntum ya, karena jamak. Ini dia menjadi mufrad, maka domirnya menjadi in kunta. Kamu fokus ke kuntanya aja dulu ya. Ya. Kunta min qablihi laminal ghafilin. Ya. Terjemahan depan ya. Kami Gusti Allah, maksudnya Gusti Allah menceritakan kepadamu alaika ya. Maksudnya kepada Kanjeng Nabi ya. Kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Qur'an ini ya kepadamu ya, dan sesungguhnya ya baru wa in kunta ya, itu ada penjelasan engkau sebelum itu termasuk orang-orang yang tidak mengetahui. Ya. Jadi maksudnya begini. Sebelum Kanjeng Nabi ya diberi wahyu ya enggak tahu. Gitu loh. Enggak tahu. Karena apa? Berapa jarak? Kanjeng Nabi itu abad ke-7 Masehi. Kisah tentang Kanjeng Nabi Yusuf itu jauh ke belakang. Ya. Ketika bangsa Yahudi mengalami perbudakan di tanah Mesir. Mengalami diaspora. Itu waktunya sekian abad lah. Nah, sebelum diceritakan, kamu itu nggak tahu gitu loh. Ya, maka dia pakai in kuntum ya. Sorry. Kunta ya, in kunta ya. Wa in kunta gitu. Jadi kami menceritakan kepadamu ya, Kanjeng Nabi Muhammad ya, kisah yang paling baik ya, dengan cara bagaimana? Dengan cara mewahyukan Al-Qur'an ini kepadamu. Dan sesungguhnya engkau sebelum itu termasuk orang-orang yang tidak mengetahui. Yang memang tidak tahu karena berapa abad. Ya, nah, itu ada in kunta ya. Wa in kunta ya. Memang di sini ada qabelihi. Qabelihi itu artinya
sebelumnya ya. Jadi kalau perkataannya begini, dan sesungguhnya kamu ya, kamu adalah min dari, bukan min yang ya, makanya dilihat teksnya min itu sudah kita pelajari ya, bukan min yang bagaikan ya. Kalau di sini min dari sebelumnya, kok belihi ya, itu keterangan waktunya beli sebelumnya ya. Tapi sebetulnya kunta itu juga kamu ya sebelumnya juga. Jadi matching dia. Kunta itu artinya di situ ada keterangan waktunya ya. Sebelumnya sama, kalau di sini kan ke belakang juga ini ya. Telah atau sudah berbicara waktu belakang. Sebelum juga kan waktu belakang. Gitu ya. Ini kalian paham nggak ya? Aku kan agak jelimet memang menjelaskan ya. Jadi di kunta itu sendiri sudah mengandung keterangan waktu yang itu dipertegas dengan qoblihi itu sebelumnya itu. Gitu ya. Jadi engkau atau kamu, engkau karena dia sebetulnya kamu juga bisa ya. Kamu ya sebelum itu ya, termasuk orang-orang yang tidak mengetahui ya. Kamu ya sebelum ya di sini. Hati-hati, ini sebelum berarti kan belakang dia. Telah juga di belakang, sudah juga di belakang ya. Ya. Hati-hati di sini. Ini yang menjadi stressing point kita. Oke, sudah 1 jam lebih ya. Insya Allah besok akan kita lanjutkan ke 1 ayat lagi. Setelah itu aku hadirkan ayat mana di mana Al-Quran memberikan apresiasi positif terhadap ahli kitab, gitu ya. Oke, sampai di sini dulu kajian kita ya. Kamu fokus ya bahwa kuntum, kalau di sini kunta itu ada keterangan waktu di dalamnya ya. Oke. Pesan aku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Qur'an, jaga sholatmu dalam bingkai keindahan iman Islammu. Taruh dia di dalam hatimu yang paling dalam, tetapi tetap memberi hormat kepada saudara-saudara kita yang memilih jalan lain ya, karena mereka tetap saudara kita. Ya, oke. Selanjutnya semoga kita mendapatkan keberuntungan, yaitu rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Terima kasih sudah ngaji bareng Gus Betik di channel ini ya. Semoga ada pencerahan yang bisa kita dapatkan ya. Terima kasih telah meluangkan waktu. Salam Isra untuk semuanya, Islam rasional. Alhamdulillahirabbil alamin.